Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera. Perkenalkan, nama saya Winda Anugrah Subaida, dosen di Program Studi Farmasi Fakultas Kedokteran Universitas Mataram. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan mata kuliah yang saya ampuh, yakni Formulasi dan Teknologi Sediaan Cair dan Semi Padat, dalam rangka pernyataan diri dosen pada Unjuk Kerja Tridharma Perguruan Tinggi Bidang Pengajaran. Mata kuliah Formulasi dan Teknologi Sediaan Cair dan Semi Padat berbobot 3 SKS, di mana 2 SKS teori dan 1 SKS praktikum. Mata kuliah ini akan diambil oleh mahasiswa semester 6. Pada mata kuliah ini, mahasiswa mempelajari teori dasar preformulasi meliputi data sifat fisik dan kimia bahan aktif dan eksipien untuk menunjang pengembangan rancangan formula, pembuatan, evaluasi, pengemasan sediaan cair, semi padat, dan aerosol. Serta nantinya mahasiswa juga akan mempelajari absorpsi dan transport sediaan cair dan semi padat. Untuk capaian pembelajaran mata kuliah, mahasiswa diharapkan mampu mengevaluasi sediaan cair dan semi padat sesuai dengan syarat sediaan yang baik menurut Farmakope Indonesia. Untuk menunjang hal tersebut, maka bahan kajian yang akan dipelajari oleh mahasiswa pertama yaitu pendahuluan dan preformulasi sediaan cair dan semi padat, kedua, sediaan sirup dan eliksir, ketiga, sediaan emulsi, keempat, sediaan suspensi, kelima, sediaan krim, lotion, dan pasta, ketujuh, sediaan salep dan gel, kedelapan, mekanisme transport dan sediaan transdermal, kesembilan, sediaan aerosol. Untuk bentuk pembelajarannya sendiri, terdiri dari beberapa metode. Yang pertama, kita melakukan diskusi di kelas baik secara langsung maupun melalui media Zoom meeting. Pengumpulan tugas baik individu maupun kelompok akan dilaksanakan menggunakan media pada daring Unram. Teknik pembelajaran yang dilakukan pada perkuliahan berpusat pada mahasiswa, yakni student center learning. Sehingga metode pembelajaran yang dipilih adalah case-based learning, di mana pada metode ini mahasiswa akan diberikan tugas atau permasalahan, kemudian mahasiswa diminta untuk memberikan solusi terhadap permasalahan tersebut. Lalu metode evaluasi yang dilakukan untuk perkuliahan ini adalah umpan balik langsung di kelas, serta tes base yang akan dilaksanakan pada pertengahan dan akhir semester. Pada pembelajaran sendiri biasanya kami awali dengan pembukaan, kemudian berdoa, lalu menyapa mahasiswa, dilanjutkan dengan pembahasan sub CPMK agenda pada hari itu. Lalu dilanjutkan dengan penyampaian materi atau topik. Nah, pada tahapan ini terjadi interaksi diskusi dengan mahasiswa. Kemudian terakhir yaitu penutup. Berikut adalah video pembelajaran pada mata kuliah Formulasi dan Teknologi Cair dan Semi Padat pada bahasan ketiga pertemuan kelima, yakni membahas sediaan emulsi oral dengan kemampuan akhir yang diharapkan, yakni mahasiswa mampu merancang formula dan evaluasi sediaan emulsi. Metode pembelajaran yang digunakan pada pertemuan kali ini yakni case-based learning seperti yang dijelaskan sebelumnya, di mana mahasiswa pada pertemuan sebelumnya telah dibagi ke dalam beberapa kelompok, kemudian mereka akan merancang pembuatan dan evaluasi sediaan emulsi dalam bentuk oral. Hasil diskusi kemudian akan dirangkum ke dalam makalah yang akan dipresentasikan di depan kelas, sesuai dengan rancangan pembelajaran pada semester ini. Setelah pertemuan ini, diharapkan mahasiswa dapat dengan tepat merancang formula dan evaluasinya dalam bentuk sediaan emulsi oral. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua, ya. Ya, semoga semuanya sehat selalu ya. Ya, jadi setelah mengikuti perkuliahan ini diharapkan kalian dapat merancang formula sediaan emulsi, ya, bagaimana dari formulasi hingga metode pembuatan, lalu menentukan evaluasi sediaan emulsi yang tepat, seperti itu. Gimana kelompok pemateri, apakah sudah siap? Kita langsung saja. Ibu, sudah siap. Oke, terima kasih Nabila. Silahkan di share screen.
Sebentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu dan teman-teman semua. Di sini perkenalkan kami dari kelompok 2, izinkan kami untuk mempresentasikan rancangan formulasi emulsi dari griseofulvin. Selanjutnya, adapun di sini outline yang akan kita bahas diantaranya yang pertama adalah bentuk, sediaan, dan alasan pembuatan akan dijelaskan oleh Erima, kemudian formula dan master formula akan dijelaskan oleh Dia Ulfitri, rancangan produksi sediaan akan dijelaskan oleh Nur Amalina Safdarifa, dan rancangan quality control akan dijelaskan oleh saya sendiri, serta lampiran nanti akan dijelaskan kembali oleh Erima. Selanjutnya, baiklah, kita beralih ke outline pertama, yaitu bentuk, sediaan, dan alasan pembuatan formula yang akan disampaikan oleh rekan saya, Erima Suciati. Kepada Erima, saya persilahkan. Baik, terima kasih moderator. Saya izin untuk off-cam dikarenakan kendala device. Nah, untuk yang pertama, alasan bentuk sediaan yang akan dibuat yaitu adalah emulsi. Nah, kenapa dibentuk emulsi? Alasan pembuatannya yaitu sediaan emulsi untuk zat aktif griseofulvin, yaitu berdasarkan data preformulasi bahwa griseofulvin sukar larut dalam air, kloroform, etanol, dan metanol, sehingga dipilih sediaan emulsi untuk meningkatkan karutan suatu obat yang bersifat lipofilik atau hidrofobik. Next. Baik, saya serahkan kepada moderator. Terima kasih Erima atas presentasinya. Selanjutnya untuk outline kedua, yaitu formula dan master formula, akan dijelaskan oleh rekan saya, Dia Ulfitri. Kepada Dia, saya persilakan. Baik, terima kasih moderator. Di sini saya akan menjelaskan terkait formula dan master formula dari emulsi griseofulvin. Di sini untuk zat aktifnya griseofulvin kami menggunakan 1% untuk dari total keseluruhan sediaan, kemudian twin dan span itu 5%, dan air suling di add sampai 500 ml. Nah, ini untuk master formula yang akan kita gunakan. Untuk kode produksinya bisa dilihat pada slide. Kemudian nama produk, kami memberi nama produknya yaitu Rexavin dengan nomor batch A121131. Kemudian untuk per batch-nya kami akan memproduksi sekitar 10.000 box. Kemudian tanggal produksinya yaitu 30 Maret dan tanggal kadaluarsanya diprediksi pada tanggal 30 Maret 2022. Kemudian untuk jumlah bahan per dosis di sini untuk zat aktifnya yang tadi per dosisnya yaitu sekitar 5 gram, kemudian surfaktannya twin dan span itu 25 mg dan di add hingga 500 ml. Kemudian untuk per batch-nya yaitu sekitar 10.000 box, dibutuhkan zat aktifnya itu sekitar 50 gram, kemudian untuk surfaktannya yaitu twin dan span 250 gram dan di add hingga 5.000 liter. Nah, ini untuk nomor revisinya, kemudian periode revisinya itu 3 bulan. Untuk packagingnya, kami menggunakan packaging box karton sebagai packaging sekundernya. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Oke, terima kasih Dia atas penyampaian presentasinya. Selanjutnya untuk outline ketiga, yaitu rancangan produksi emulsi griseofulvin akan dijelaskan oleh rekan saya, Iva. Kepada Iva, saya persilahkan. Terima kasih Nabila. Next. Berikut rancangan produksi dari sediaan. Yang pertama itu dibuat suspensi yang terdiri dari griseofulvin, surfaktan, dan air suling dengan konsentrasi yang terdapat di formula tadi. Lalu dimasukkan suspensi ke dalam bejana lain di mana terdapat butiran zirconium oksida yang berputar 600 rpm, lalu dikurangi ukuran partikel griseofulvin dengan ukuran partikel sebesar 30-50 mikrometer sampai menjadi 150-200 nanometer dengan alat nanomil. Lalu dipakai 2 tipe butiran zirconium oksida, yaitu yang berukuran 0,2 mm digunakan selama 30 menit penggilingan pertama dan yang berukuran 1 mm selama beberapa jam penggilingan berikutnya. Next, sekian, saya kembalikan lagi kepada moderator. Terima kasih Iva. Di sini saya akan menyampaikan rancangan quality control dari sediaan yang telah
dari tadi dijelaskan, dipaparkan oleh rekan saya, yaitu griseofulvin. Nah, di sini ada pun untuk quality control atau proses evaluasi yang akan dilakukan, diantaranya yang pertama ada evaluasi organoleptis. Evaluasi organoleptis ini bertujuan untuk menganalisis atau mengevaluasi sifat-sifat fisik dari sediaan, seperti misalnya bau, warna, kemudian rasa. Kemudian dilakukan juga uji pH. Uji pH ini menyesuaikan dengan pH standar untuk emulsi, yaitu sekitar 5,3 sampai 6,5. Nanti akan dilakukan pengujian pH pada sediaan, sehingga untuk melihat apakah pH sediaan itu berada pada range yang seharusnya. Kemudian dilakukan uji bobot jenis. Uji bobot jenis ini dilakukan dengan metode pyknometer. Nah, nanti kenapa bobot jenis ini penting untuk diketahui, untuk mengetahui stabilitas dari si bobot jenis dari sediaan griseofulvin tadi. Kemudian dilakukan uji viskositas dengan menggunakan viskometer untuk mengukur kekentalan dari sediaan, kemudian uji stabilitas fisik yang dilakukan dengan beberapa metode. Yang pertama ada cycling test. Cycling test ini adalah merupakan suatu metode uji stabilitas fisik dengan melewatkan si sediaan ini dalam 6 siklus, yang tiap siklusnya itu terdiri dari suhu rendah dan suhu tinggi. Kemudian ada uji sentrifugasi. Di sini kita bisa dari uji sentrifugasi ini kita bisa memprediksi seberapa stabil si sediaan kita ini terhadap gojokan atau goncangan. Nah, jadi nanti akan dilakukan sentrifugasi, kemudian dilihat pemisahan pada emulsi yang telah dibuat. Kemudian ada uji suhu penyimpanan. Uji suhu penyimpanan ini dilihat stabilitasnya dalam kurun waktu tertentu. Jadi sediaannya itu diletakkan pada berbagai tempat, misalnya pada suhu tinggi, pada suhu rendah, pada suhu kamar. Kemudian dilihat stabilitasnya dari hari ke hari. Suatu sediaan akan dikatakan memiliki stabilitas fisik yang baik ketika dia tidak mengalami perubahan yang signifikan baik dalam cycling test, kemudian pada uji sentrifugasi, kemudian pada uji suhu penyimpanan. Sehingga dari sini nanti kita bisa menentukan apakah sediaan tersebut lolos dari quality control, kemudian siap untuk dipasarkan atau tidak. Mungkin sekian dari saya, kemudian kita akan beralih ke preformulasi dari excipient yang akan dijelaskan oleh Erima kembali. Kepada Erima, saya persilahkan. Baik, terima kasih ke moderator. Kemudian untuk yang terakhir terdapat lampiran. Nah, pada lampiran ini terdapat monografi bahan. Yang pertama itu monografi zat aktif, monografi griseofulvin dengan berat molekul 352,77, kemudian pemberiannya berwarna putih atau putih krem, rasa pahit, kemudian termostabil. Untuk larutannya, larut dalam etanol, metanol, aseton, benzen, kloroform, etil asetat, dan asam asetat, praktis tidak larut air, dan petroleum ether dengan stabilitas melebur pada suhu 220 derajat Celcius. Next. Kemudian untuk yang kedua, monografi aquades dengan berat molekul 18,02, pemberian cairan jernih, tak berwarna, tak berbau, dan tak berasa. Kemudian untuk larutannya, larut dengan semua jenis larutan dengan stabilitas melebur pada suhu 100 derajat Celcius. Next. Kemudian untuk monografi span dengan berat molekul 426,61 dengan pemberian larutan berminyak, tidak berwarna, bau khas asam lemak. Kemudian untuk larutannya praktis tidak larut tetapi terdispersi dalam air, dapat bercampur dengan alkohol, sedikit larut minyak biji kapas, kemudian dengan stabilitas melebur pada suhu 149 derajat Celcius. Next. Kemudian untuk monografi Twin 80 dengan berat molekul 1310 dengan pemberian cairan seperti minyak, jernih, berwarna kuning muda hingga coklat, bau khas lemah, rasa pahit dan hangat. Kemudian kelarutannya sangat mudah larut air, larut dalam etanol, tidak larut dalam minyak mineral dengan stabilitas melebur pada suhu 149 derajat Celcius. Next. Baik, saya kembalikan ke moderator. Baiklah teman-teman, telah berakhir sesi presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Selanjutnya kami akan membuka sesi tanya-jawab untuk 2 orang penanya. Silahkan untuk teman-teman yang ingin bertanya, silahkan raise hand. Atau silahkan open mic dan langsung bertanya. Oke, di sini sudah ada penanya 1 orang. Saya persilahkan kepada Wiwin untuk bertanya.
Baik, terima kasih kepada moderator. Jadi saya izin bertanya terkait tadi di bagian formulasi sediaan. Jadi kan di bagian itu tertulis ada air suling di-add hingga 500 ml. Itu kenapa di-add hingga 500 ml? Apa alasan untuk di-add 500 ml tersebut? Terima kasih. Terima kasih Wiwin atas pertanyaannya. Kami tampung terlebih dahulu. Selanjutnya untuk pertanyaan penanya kedua di sini sudah ada Kak Aris. Kepada Kak Aris saya persilahkan. Ya, terima kasih kepada moderator. Izin bertanya. Di sini kan dibuat sediaan dalam bentuk oral. Apakah tidak sebaiknya menambahkan pemanis dan perasa dalam sediaan untuk menutupi rasa pahit dari zat aktifnya? Terima kasih. Terima kasih Kak atas pertanyaannya. Di sini di sini untuk pertanyaan dari Wiwin, anggota kelompok kami yang akan menjawab adalah Dia Ulfitri. Kepada Dia saya persilahkan. Baik, terima kasih moderator. Terima kasih Win atas pertanyaannya. Saya izin menjawab. Jadi kenapa tadi pada formula itu di-add 500 ml? Jadi kenapa di-add 500 ml? Di sini tujuannya yaitu untuk membuat perkemasan itu volumenya 500 ml. Jadi itu kenapa di-add 500 ml. Nah, kenapa kami memilih kemasan 500 ml? Jadi berdasarkan literatur yang pernah saya baca, untuk glyceofulvin ini durasi untuk dikonsumsinya itu cukup panjang, ada yang sampai 2-8 minggu. Jadi untuk 1 minggu saja, kalau dosisnya 125 mg per 5 ml, jadi untuk 1 minggu saja bisa habis 105 ml. Itu kenapa kami membuat dalam volume kemasan yang besar, karena durasi konsumsinya itu yang panjang. Begitu. Bagaimana, Wiwin? Terima kasih Dia atas penjelasannya. Oke, untuk selanjutnya pertanyaan kedua dari Kak Riz, mungkin akan saya coba jawab tadi terkait dengan formulanya. Terkait ini kan sediaan oral, apakah perlu ditambah pewarna dan perasa agar untuk menutup pahitnya si glyceofulvin ini, berdasarkan sebenarnya jenis eksipien itu sebenarnya tidak terlalu mempengaruhi kerja dari zat aktif, tapi terima kasih atas sarannya Kak. Jadi karena ini sediaan oral, benar kata Kak Aris tadi, perlu penambahan pewarna maupun perasa agar si konsumen ini tidak merasakan pahit dari obat itu, atau sifat pahit dari glyceofulvin itu bisa ditutupi dengan perasa jeruk contohnya tadi. Terima kasih atas sarannya Kak. Mungkin bagaimana Kak? Apakah sudah cukup jawaban dari saya? Iya cukup. Terima kasih Nabila. Oke, mungkin sekian dari sesi tanya jawab kami. Selanjutnya kami akan mendengarkan feedback dari Ibu dosen pengampu mata kuliah. Kepada Ibu, saya persilakan. Jadi glyceofulvin ini dia sifatnya adalah tidak sukar larut dalam air ya. Jadi untuk bisa dibuat ke dalam sediaan ya, pilihannya ada 2. Dibuat suspensi atau dibuat emulsi. Tadi ada lagi sifatnya yang lipofilik, sehingga kita pilih yang emulsi seperti itu. Oke, kemudian ini kan emulsi oral ya. Emulsi oral di sini ada twin dan span. Tadi belum dijelaskan twin dan span ini sebagai emulgator ketika di pembuatan ya. Tadi ketika pembuatan, nah twin ini masuk ke dalam fase apa dan span masuk ke dalam fase apa? Ada yang tahu? Oke. Dari selain pemateri mungkin dari teman-teman sekalian yang lain? Oke, selain Nabila, ada lagi nggak? Saya izin mencoba menjawab. Iya, silakan Yaul. Kalau twin itu masuk ke fase air, kemudian spannya ke fase minyak. Oke, benar ya. Jadi twin ini masuk ke fase air dan masuk ke fase minyak. Kita kembali lagi ya ke pengertian emulsi ya, di mana emulsi itu kan gabungan antara
air dan minyak ya. Jadi buat fase air dan fase minyak yang akan distabilkan dengan penggunaan emulgator. Kenapa kita menggunakan dua jenis emulgator? Agar sediaan emulsi tersebut lebih stabil gitu ya. Jadi lebih stabil. Nah, di sini ya udah benar tadi. Jadi kita bisa menambahkan ya banyak eksipien yang bisa kita tambahkan ke dalam sediaan ya. Bisa menambahkan tadi misalnya pemanis, perasa ya. Pemanis contohnya apa? Bisa kita tambahkan pada oral? Ya, silakan Diaul. Apa biasa kalau sediaan oral? Ya, ya silakan Wiwin. Mungkin bisa ditambahkan perasa jeruk, Bu. Iya, perasa jeruk. Kalau pemanisnya? Pemanis? Tadi kan perasa ya. Tadi sarannya bisa tambahkan pemanis dan perasa. Perasanya perasa jeruk, nanti disesuaikan warnanya mungkin kita bisa tambahkan pewarna orange. Kemudian perasa, ya selain ini mungkin, ini kan sediaan oral ya. Sediaan oral contohnya misalnya sirup, kemudian suspensi. Nah tuh, kalau sirup dan suspensi biasanya kita pakai pemanis apa? Sirup? Pakai sukrosa, Bu. Ya, bisa sukrosa, bisa juga sorbitol. Sorbitol atau gula alkohol, ya. Jadi itu. Jadi kalau kita menambahkan tadi, misalnya kita menambahkan sukrosa, kemudian kita menambahkan pewarna dan juga perasa, baiknya pewarna dan perasa itu yang ya kita harus tahu dulu pemerian kelarutannya seperti apa. Jadi misalnya tadi sukrosa, sukrosa kita tahu larut dalam air ya. Jadi nanti masuk ke fase air. Ya, begitu juga misalnya nanti perasanya nanti masuk ke fase minyak. Misalnya dia lebih larut ke minyak, silakan nanti dimasukkan ke fase minyak gitu. Oke, kemudian bisa dilanjut ininya. Oh ya, sama tadi ini ya sudah dijelaskan ini kenapa menggunakan 500 ml ya. Jadi berangkat lagi kenapa pemilihan volume itu adalah berdasarkan penggunaan, berapa banyak digunakan per sekali pakainya, baru kemudian dikali dengan jangka waktu gitu ya. Ya, rancangan produksi. Oh iya, rancangan produksi sediaan ya, baiknya karena kan ini sudah masuk teknologi ya. Jadi mungkin dituliskan, bentar saya coba untuk apakah bisa menggunakan sepertinya tidak bisa. Oke, enggak apa-apa. Jadi di awal itu jadi baiknya dibuat diagram alir ya. Jadi dibuat diagram, kemudian nanti diagramnya itu pertama mungkin menimbang ya. Kita buat dulu menimbang, terus kemudian pencampuran. Nah, pencampuran ini perlu dijelaskan apa yang perlu dicampur. Misalnya tadi dibuat suspensi yang terdiri dari grisiosulfin. Ya, grisiosulfin ini harus dijelaskan. Grisiosulfin ini apakah langsung dicampur dengan surfaktan twin dan span? Kan tidak ya. Twin dan span kan kalau pembuatannya itu dipisah fase air dan fase minyak. Jadi harusnya di sini grisiosulfinnya misalnya dimasukkan ke fase minyak karena dia lebih lipofilik maka larut di minyak. Maka grisiosulfin dicampur dengan yang untuk emulgator minyak apa tadi? Ada yang masih ingat untuk fase minyak? Twin atau span? Iya, span. Jadi kita pakai span dicampur dengan grisiosulfin ya. Kemudian suhunya kalau seandainya punya suhu. Jadi kalau pembuatan emulsi itu biasanya kita panaskan dulu ya, kita tingkatkan suhunya sampai suhu 70, lalu air suling ya, air suling dengan bahan-bahan air suling atau ya aquades tadi dengan bahan-bahan yang larut air. Yang larut air misalnya tadi mau ditambahkan sukrosa. Berarti kan air ditambah sukrosa. Ya, kemudian dipanaskan ya sampai suhunya sama. Kalau fase air
60 atau sampai 70, fase minyak juga seperti itu. Baru keduanya dicampur ya. Dicampur, setelah pencampuran selesai ya sampai homogen. Nah, kemudian di sini kan ada pengurangan ukuran partikel ya. Ukuran partikel nggak apa-apa. Ya, ini membuktikan berarti emulsinya itu dibuat mungkin ini untuk lebih ke suspensi ya. Di sini ada kata suspensi. Suspensi kan berarti ada yang tidak larut, sementara yang kita buat ini emulsi. Mungkin itu yang juga dikoreksi. Jadi kalau sudah jadi tadi terbentuk suatu massa yang homogen, baru kemudian sebelum dimasukkan ke dalam botol ya, jadi ada proses PIC. Proses in control ya. Jadi proses yang tadi kalau kalian katakan quality control, saya paham quality control kan yang biasa kita lakukan di lab adalah ketika sedianya jadi kita langsung uji ya. Tapi kalau di industri ada proses quality control sebelum dimasukkan ke dalam wadah kita uji dulu ya. Jadi di awal itu jadi baiknya dibuat diagram alir ya. Jadi dibuat diagram, kemudian nanti diagramnya itu pertama mungkin menimbang ya. Kita buat dulu menimbang, terus kemudian pencampuran. Nah, pencampuran ini perlu dijelaskan apa yang perlu dicampur. Misalnya tadi dibuat suspensi yang terdiri dari grisiosulfin. Nah ya, grisiosulfin ini harus dijelaskan. Grisiosulfin ini apakah langsung dicampur dengan surfaktan twin dan span? Kan tidak ya. Twin dan span kan kalau pembuatannya itu dipisah fase air dan fase minyak. Jadi harusnya di sini grisiosulfinnya misalnya dimasukkan ke fase minyak karena dia lebih filik maka larut di minyak. Maka grisiosulfin dicampur dengan yang untuk emulgator minyak apa tadi? Ada yang masih ingat untuk fase minyak? Twin atau span? Iya, span. Jadi kita pakai span dicampur dengan grisiosulfin ya. Kemudian suhunya kalau seandainya punya suhu. Jadi kalau pembuatan emulsi itu biasa kita panaskan dulu ya, kita tingkatkan suhunya sampai suhu 70, lalu air suling dengan bahan-bahan air suling atau ya aquades tadi dengan bahan-bahan yang larut air. Yang larut air misalnya tadi mau ditambahkan sukrosa, berarti kan air ditambah sukrosa. Ya, kemudian dipanaskan ya sampai suhunya sama. Kalau fase air 60 atau sampai 70, fase minyak juga seperti itu. Baru keduanya dicampur ya. Dicampur setelah pencampuran selesai ya sampai homogen. Nah, kemudian di sini kan ada pengurangan ukuran partikel ya. Ukuran partikel nggak apa-apa. Ya, ini membuktikan berarti emulsinya itu dibuat mungkin ini untuk lebih ke suspensi ya. Di sini ada kata suspensi. Suspensi kan berarti ada yang tidak larut, sementara yang kita buat ini emulsi. Mungkin itu yang juga dikoreksi. Jadi kalau sudah jadi tadi terbentuk suatu massa yang homogen, baru kemudian sebelum dimasukkan ke dalam botol ya, jadi ada proses PIC. Proses in control ya. Jadi proses yang tadi kalau kalian katakan quality control, saya paham quality control kan yang biasa kita lakukan di lab adalah ketika sedianya jadi kita langsung uji ya. Tapi kalau di industri ada proses quality control sebelum dimasukkan ke dalam wadah kita uji dulu ya. Sampai di sini apakah ada lagi yang ingin ditanyakan? Oke, tidak ada. Kalau tidak ada, saya akhiri pertemuan kali ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Ibu. Oke, terima kasih. Demikianlah pemaparan video terkait mata kuliah formulasi dan teknologi sediaan semi padat. Semoga video ini bermanfaat bagi kita semua. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.